Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut. ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله هو الله أكبر. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Minta tolong angkat kedua belah tangan. Salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi amin. Wa tukrimuna binuril fahmi. Wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Wa innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kita baca salawat, insyaallah ini bisa jadi bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu, J? Sederhana jawabannya. Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Abang cinta sama siapa? Hah? Jawaban cuma senyum doang. Sama bini kan? Iya. Tiap hari diingetin kan? Iya. Nah, kalau selingkuhan? Kadang-kadang lebih ingat selingkuhan ketimbang bini. Pengalaman teman-teman. Gue maksudnya Ya Allah ya Karim. Jadi seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Jadi ketika kita cinta kepada Allah, maka setiap hari Allah, Allah, Allah. Jumlahnya harus lebih banyak dari kita menyebut orang yang kita sayangi, kita cintai. Seseorang itu boleh saja tidak memiliki ayah, seseorang itu boleh saja tidak memiliki ibu, suami, istri, anak, harta, kedudukan, boleh. Tapi seseorang itu tidak boleh tidak memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika manusia meninggal, dia tidak akan kembali kepada orang tuanya. Suami meninggal tidak kembali ke istri, istri meninggal tidak akan kembali ke suami, anak meninggal tidak akan kembali ke orang tua. Dan kita semua manusia meninggal tidak kembali kepada harta kita, dan harta kita nggak ikut. Kan gitu ya Allah ya Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belakangan ini banyak sekali musibah ya terjadi di mana-mana. Yang paling dahsyat kemarin itu di mana? Enggak, yang paling dahsyat tsunami di Aceh. Itu mayat berhari-hari ya Allah, enggak ada habisnya. Allah Karim. Ketika terjadi musibah tsunami, itu yang di Jogja jadi penonton, lihat di TV. Ya Allah, kasihan. Yang di Jogja ya saja bahwa mereka masuk daftar kedua. Enggak lama gempa. Begitu mereka gempa di Pangandaran jadi penonton. Kasihan ya Jogja.
Pangandaran nggak sadar kalau mereka ngantri di daftar ketiga. Pangandaran kejadian kalau nggak salah Madinah, Mandailing Natal jadi penonton. Mereka nggak sadar kalau habis itu mereka. Nah, ketika Mandailing Natal terjadi gempa yang dahsyat, Situ Gintung pada nonton. Nggak tahu kalau mereka juga masuk dalam daftar. Nah, begitu Situ Gintung kejadian, kita jadi penonton. Mau diterusin nih omongannya? Nggak, takutnya kita masuk dalam daftar. Ya, nanti kita obrolin setelah ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada azab yang membuat kita. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nyambung lagi ke persoalan kita tadi, bahwa ternyata di negeri kita ini kok musibah itu seperti orang ngantri di loket karcis. Oke, timbul pertanyaan, apa sih yang mengundang musibah itu datang, bencana itu datang, kira-kira apa ya? Ada yang bisa kasih masukan nggak? Perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri ya. Artinya contoh misalnya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan yang begitu sangat dahsyat di lautan, di daratan, bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia. Ini kan jelas berarti jawabannya ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Apa artinya? Kemudian akibat dari perbuatan mereka itu Allah kembalikan kepada mereka supaya mereka merasakan dari hasil perbuatannya. Pohon ditebang, banjir, tanah resapan yang seharusnya memang berfungsi sebagai tanah resapan tapi dibangun apartemen, gitu kan? Betul nggak? Akhirnya banjir, tidak ada tempat pembuangan. Akhirnya yang susah siapa? Manusia sendiri. Nah, akhirnya musibah itu terjadi. Nah, ketika musibah itu terjadi, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Apa buktinya? Lihat di Aceh. Begitu dahsyatnya tsunami, Allahu Akbar, Allah buktikan dengan satu masjid yang berdiri tegak. Nggak usah jauh-jauh lah, Situ Gintung yang masih segar di ingatan kita. Itu masjid berdiri dengan kokoh di antara runtuhan puing-puing. Allahu Akbar. Itu kekuasaan Allah. Artinya di sini Allah ingin membuktikan bahwa kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Yarji'un ini agar mereka semua mau kembali kepada Allah. Oh ya Allah, ternyata manusia itu cuma segini aja. Dikasih hujan seharian aja udah repot manusia. Iya kan? Aduh Allah, manusia itu makhluk yang lemah. Cuma sombongnya aja yang kadang-kadang bikin mereka jadi lupa darah. Baik, silahkan. Ada yang mau diobrolin? Bang, ayo silakan. Kayak kok kumisnya mantep banget ya. Itu beli di mana tuh kumisnya? Nah, Bang mau di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berbicara masalah musibah. Kira-kira bagaimana kita untuk menghindarinya Pak Ustaz? Oh begitu. Iya. Menghindar dari musibah. Kalau menghindar nggak bisa Pak Eko. Tidak bisa. Maaf, misalnya tiba-tiba pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan di studio ada gempa. Jangan gempa deh, misalnya lampu-lampu pada jatuh nih, tiba-tiba rubuh, jatuh. Bisa dihindari nggak kira-kira? Tidak bisa kalau memang itu sudah menjadi takdir, qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi musibah. Kalau menghindar kita tidak akan mungkin bisa, tapi menghadapi itu dia. Nah, makanya kemarin waktu ke Situ Gintung, kan alhamdulillah uji dikasih kesempatan oleh Allah bisa melangkahkan kaki ke sana ya. Bukan karena kekuatan diri ini, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang di hari pertama sampai malam, di hari kedua, di hari ketiganya kita ada zikir di masjid itu. Rasanya kok uji malu ya, pengen ngomong sabar ya Mbak, sabar. Justru mereka itulah guru sabar kita. Karena mereka sudah lebih dulu mendapatkan musibah dan mereka
Alhamdulillah sampai detik ini masih bisa bertahan, senyum dan ketawa. Berarti siapa guru sabar kita? Guru sabar kita adalah mereka yang telah terkena musibah, bukan kita. Kita bilang sabar ya bang, dia tidur atapnya langit, kita enak banget tidur di rumah. Bagaimana kita bisa bilang sabar? Justru mereka itulah guru sabarnya kita. Aduh, subhanallah, luar biasa ya. Sebetulnya begini, kan ada dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya satu penduduk kampung itu, satu penduduk negeri itu, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, amanu wattaqau, amanu mereka beriman, meyakini keberadaan Allah, kemudian wattaqau mereka bertakwa, tunduk patuh taat dengan perintah-perintah Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka akan kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi sayang mereka bohong, mereka tipu. Jadi pengertian mereka di sini, maaf, UJ tidak mengklaim adalah saudara-saudara yang sekarang terkena musibah, tidak. Tapi ini contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Quran. Akhirnya timbul pertanyaan, musibah apa azab? Azab apa musibah? Bisa saja dua-duanya. Ya, bisa saja dua-duanya. Dua-duanya nanti kita omongin lagi. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan satu permisalan, satu contoh lewat satu negeri yang dahulunya negeri ini aminah, mutmainnah, aman tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya enggak main-main, datang dari segala penjuru. Min kulli makan. Kalau min kulli makan berarti gemah, ripah, wajinawi. Ya, itu berarti kan seperti itu. Akan tetapi apa? Fakafarat bi an'amillah. Akan tetapi sayang para penduduk negeri itu, mereka kufur kepada Allah.